Dunia di sekitar kita tidak hanya terbentuk dari kejadian-kejadian acak atau keberuntungan semata. Ia adalah refleksi dari apa yang kita percayai dalam pikiran terdalam kita, sebuah cermin yang tanpa lelah memantulkan keyakinan internal yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Setiap pengalaman yang kita alami, baik itu kesuksesan maupun kegagalan, kebahagiaan maupun penderitaan, berakar dari pola pikir yang tak selalu kita sadari keberadaannya. Bayangkan seseorang yang sejak kecil selalu diberitahu bahwa ia tidak cukup baik. Kata-kata itu, awalnya sekadar suara eksternal, perlahan meresap menjadi keyakinan internal. Seiring waktu, tanpa disadari, orang itu mulai menarik situasi yang memperkuat gagasan bahwa dirinya tidak layak. Ia mungkin secara tidak sadar menghindari peluang, takut mengambil risiko, atau bahkan menempatkan diri dalam hubungan yang menguatkan perasaan rendah diri. Dunia eksternal hanya merespons keyakinan yang telah tertanam dalam benaknya. Alam bawah sadar memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Ia bekerja seperti program komputer yang menjalankan hidup kita tanpa perlu kita sadari. Jika dalam sistemnya terdapat keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang penuh bahaya dan ketidakadilan, maka pengalaman yang muncul akan sejalan dengan pola pikir itu. Begitu pula jika seseorang percaya bahwa hidup penuh dengan peluang dan keberlimpahan, ia akan menemukan bukti yang mendukung keyakinan tersebut di setiap sudut kehidupannya. Yang membuat hal ini semakin menarik, atau mungkin mengkhawatirkan, adalah bahwa sebagian besar dari kita tidak menyadari betapa besar pengaruh keyakinan internal terhadap realitas yang kita alami. Kita cenderung berpikir bahwa hidup kita ditentukan oleh faktor eksternal, keadaan ekonomi, nasib, keberuntungan, padahal sesungguhnya kita sendiri yang membentuk pengalaman kita melalui filter keyakinan yang telah tertanam sejak lama. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui keyakinan apa yang tengah kita pancarkan ke dunia? Jawabannya sederhana, lihatlah realitas di sekitar kita. Jika kehidupan kita penuh dengan keterbatasan, konflik, atau kekecewaan yang berulang, itu adalah petunjuk bahwa di dalam diri kita masih terdapat keyakinan yang membentuk pola tersebut. Sebaliknya, jika kita sering menemukan kemudahan, hubungan yang mendukung, dan kebahagiaan, maka itu mencerminkan bahwa keyakinan internal kita selaras dengan hal-hal positif. Memahami bahwa realitas adalah cerminan dari dunia batin kita bukan hanya membuka mata, tetapi juga memberikan kekuatan. Jika segala sesuatu yang kita alami adalah hasil dari keyakinan yang kita pegang, maka kita pun memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Kita bukan korban dari dunia luar, melainkan pencipta dari pengalaman hidup kita sendiri. Namun, perubahan tidak terjadi dengan sekadar memahami konsep ini. Ia membutuhkan kesadaran, ketekunan, dan keberanian untuk menelusuri pikiran bawah sadar kita dan menanamkan keyakinan yang lebih mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan kita. Langkah pertama adalah mulai mengamati pola pikir kita dengan jujur, tanpa menghakimi, dan bertanya, apakah keyakinan ini benar? Apakah keyakinan ini membantu saya, atau justru menghambat saya? Dunia akan selalu menjadi cerminan dari apa yang kita yakini. Jika kita ingin mengubah apa yang kita lihat, kita harus terlebih dahulu mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Pikiran sadar kita seringkali merasa ragu, penuh pertimbangan, dan berusaha mencari kepastian. Namun, di balik layar kesadaran itu, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang diam-diam membentuk hidup kita, yaitu alam bawah sadar. Ibarat samudera luas di bawah permukaan laut, ia menyimpan keyakinan, ingatan, dan pola yang diam-diam mengarahkan keputusan, tindakan, serta pengalaman kita. Bayangkan seseorang yang ingin sukses. Secara sadar, ia berkata pada dirinya sendiri, "Saya ingin berhasil, saya ingin hidup yang lebih baik." Namun, jauh di dalam bawah sadarnya, tertanam keyakinan bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang sulit, bahwa ia tidak cukup pintar, atau bahwa ia tidak layak mendapatkannya. Maka meskipun ia berusaha keras, hidupnya tetap dipenuhi hambatan yang tampak tidak masuk akal. Bukan karena dunia menentangnya, melainkan karena alam bawah sadarnya terus memproyeksikan keyakinan lama yang bertentangan dengan keinginannya.
Inilah sebabnya banyak orang merasa terjebak dalam pola hidup yang sama. Hubungan yang berulang-ulang berakhir dengan cara yang serupa, kondisi keuangan yang stagnan, atau kebiasaan yang sulit diubah. Alam bawah sadar bekerja seperti pemancar yang memancarkan sinyal kepada dunia, dan dunia merespons dengan mengirimkan pengalaman yang sesuai dengan frekuensi itu. Lebih menarik lagi, alam bawah sadar tidak membedakan antara keyakinan yang positif dan negatif. Ia tidak menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk bagi kita. Ia hanya menerima dan menjalankan program yang telah tertanam di dalamnya. Jika seseorang meyakini bahwa dirinya tidak cukup baik, maka alam bawah sadar akan mencari dan menciptakan pengalaman yang memperkuat keyakinan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang secara mendalam percaya bahwa hidup penuh dengan peluang, maka alam bawah sadar akan selalu menemukan jalan untuk membuktikan kebenaran itu. Ketika kita memahami bagaimana alam bawah sadar bekerja, kita mulai menyadari bahwa banyak dari keterbatasan yang kita alami bukanlah takdir yang tak bisa diubah, melainkan refleksi dari pola keyakinan yang belum kita sadari. Kita tidak harus terus-menerus terjebak dalam siklus yang sama, hanya karena pola lama telah tertanam begitu dalam. Ada jalan keluar. Langkah pertama adalah kesadaran. Menjadi saksi atas pola-pola yang terus berulang dalam hidup kita dan mulai mempertanyakan akar dari keyakinan tersebut. Apakah kita mengalami kegagalan yang serupa berulang kali? Apakah kita merasa dunia selalu menentang kita? Jika ya, maka pertanyaannya bukan, mengapa dunia seperti ini? Melainkan, apa yang telah saya percayai tentang dunia sehingga ini terus terjadi? Ketika kita mulai menggali lebih dalam dan memahami bahwa alam bawah sadar adalah penggerak utama realitas kita, kita mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Tidak ada yang benar-benar menghalangi kita kecuali batasan yang kita terima sebagai kebenaran. Dan begitu kita mulai mengubah keyakinan itu, dunia pun akan mulai berubah bersama kita. Perubahan sejati tidak dimulai dari tindakan eksternal, melainkan dari bagaimana kita memahami dan mengelola dunia internal kita. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, setiap kegembiraan, setiap penderitaan, setiap keberhasilan, dan setiap kegagalan berakar dari pikiran yang kita pelihara. Jika realitas adalah pantulan dari keyakinan kita, maka untuk mengubah dunia luar, kita harus terlebih dahulu mengubah apa yang kita yakini sebagai kebenaran di dalam diri. Setiap pikiran yang kita tanamkan dalam benak kita bekerja seperti magnet. Ia menarik pengalaman yang sesuai dengan frekuensinya. Ketika kita meyakini bahwa hidup penuh dengan keterbatasan, kita akan menemukan bukti yang mendukung anggapan itu di mana-mana. Sebaliknya, ketika kita meyakini bahwa dunia penuh dengan peluang, peluang itu akan mulai bermunculan, seolah-olah semesta menyesuaikan diri dengan cara pandang kita. Lalu, bagaimana cara mengubah realitas melalui pikiran? Berikut caranya. 1. Menjadi sadarakan pikiran kita sendiri. Langkah pertama bukanlah melakukan sesuatu di dunia luar, melainkan menyadari narasi yang kita ulang dalam benak kita setiap hari. Apakah kita sering berkata dalam hati bahwa hidup ini sulit, bahwa kita tidak cukup baik, bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan? Jika ya, maka kita perlu mulai mempertanyakan, apakah keyakinan ini benar, ataukah ini hanya pola pikir yang telah tertanam begitu lama hingga terasa seperti kenyataan yang tak terbantahkan? 2. Memahami bahwa pikiran adalah energi yang menciptakan. Setiap kali kita memikirkan sesuatu dengan penuh emosi, kita mengirimkan sinyal ke dunia. Semakin kuat keyakinan itu, semakin besar daya tariknya. Inilah mengapa orang yang selalu merasa takut justru sering mengalami kejadian yang memperkuat ketakutannya. Dan mereka yang memiliki keyakinan positif cenderung mengalami keberuntungan yang tampaknya datang tanpa alasan. Pikiran bukan sekadar bayangan yang berlalu dalam kepala kita. Ia adalah kekuatan yang membentuk hidup kita secara nyata. 3. Menanamkan pola pikir yang selaras dengan kehidupan yang kita inginkan. Jika kita ingin mengalami kehidupan yang lebih baik, kita harus mulai berpikir dan merasa seperti orang yang sudah memilikinya.
Ini bukan tentang sekadar mengulang afirmasi kosong, melainkan benar-benar merasakan dan meyakini bahwa hal itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Ketika kita mengubah getaran internal kita, dunia di sekitar kita akan mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi baru itu. Mengubah realitas melalui pikiran bukan sekadar teori. Ini adalah proses nyata yang telah dialami oleh banyak orang yang memahami kekuatan kesadaran mereka. Ketika kita mulai mengamati pikiran dengan penuh kesadaran, memilih untuk hanya memelihara keyakinan yang mendukung pertumbuhan kita, dan bersedia melepaskan pola lama yang menghambat kita, maka hidup akan mulai bergerak ke arah yang baru. Dunia di luar kita tidak akan berubah sebelum kita mengubah dunia di dalam kita. Ketika kesadaran kita bertransformasi, realitas pun akan mengikuti. Banyak orang merasa terjebak dalam pola hidup yang sama. Mereka bertemu dengan jenis pasangan yang serupa, menghadapi tantangan yang berulang, atau bahkan mengalami kegagalan di tempat yang berbeda, tetapi dengan cara yang sama. Hal ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pola bawah sadar yang terus mengulang dirinya sendiri. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus membebaskan diri dari pola lama yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat memutus siklus yang terasa begitu kuat? Jawabannya bukan dengan memaksa perubahan di dunia luar, melainkan dengan menciptakan ruang di dalam pikiran kita. 3 teknik yang dapat membantu kita dalam proses ini, yaitu observasi sadar, tidak bereaksi, dan menciptakan ruang mental. 1. Observasi sadar. Melihat tanpa melekat. Langkah pertama dalam membebaskan diri dari pola lama adalah mengenalinya, tetapi seringkali kita begitu terjerat dalam pikiran dan emosi kita sendiri sehingga kita tidak menyadari bagaimana mereka mengendalikan kita. Observasi sadar adalah seni memperhatikan pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi atau melekat padanya. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi sungai, menyaksikan air mengalir. Setiap dedaunan yang hanyut di sungai adalah pikiran dan emosi Anda. Alih-alih melompat ke dalam air dan terseret arus, Anda hanya mengamati. Anda menyadari bahwa pikiran datang dan pergi. Tidak semua harus dipercayai. Tidak semua harus ditanggapi. Dalam kesadaran ini, Anda mulai melihat pola yang selama ini tersembunyi dalam diri Anda. 2. Tidak bereaksi. Kekuatan untuk memilih. Setelah kita mulai menyadari pola pikir kita, langkah selanjutnya adalah tidak bereaksi secara otomatis terhadapnya. Setiap kali kita bereaksi dengan cara yang sama, kita memperkuat pola lama. Misalnya, jika seseorang memiliki keyakinan bawah sadar bahwa ia tidak dihargai, ia mungkin akan merasa marah setiap kali merasa diabaikan. Dengan marah, ia memperkuat identitasnya sebagai seseorang yang tidak dihargai, sehingga pola itu terus berulang. Tetapi apa yang terjadi jika, suatu hari, ia memilih untuk tidak bereaksi? Jika ia hanya memperhatikan emosinya tanpa membiarkannya menguasai dirinya? Maka, untuk pertama kalinya, ia menciptakan celah kecil dalam pola tersebut. Celah inilah yang membuka kemungkinan perubahan. 3. Menciptakan ruang mental, jalan menuju transformasi. Ketika kita berhenti bereaksi secara otomatis, kita mulai menciptakan ruang mental, sebuah jeda antara stimulus dan respons. Di dalam ruang ini, kita memiliki kebebasan untuk memilih cara merespons situasi. Kita tidak lagi dikendalikan oleh pola lama, tetapi mulai menciptakan jalan baru. Bayangkan seseorang yang selalu merasa cemas saat menghadapi tantangan. Suatu hari, ia menyadari kecemasan itu, memilih untuk tidak bereaksi, dan dalam keheningan itu, ia mulai melihat kemungkinan baru. Bagaimana jika saya bisa menghadapinya dengan tenang? Dengan latihan, ruang ini semakin besar, dan perlahan, pola lama mulai melemah. Inilah kunci kebebasan. Kita tidak harus menjadi korban dari pikiran dan emosi kita sendiri. Dengan kesadaran, ketidakbereaktifan, dan ruang mental, kita dapat membebaskan diri dari pola yang telah membelenggu kita selama ini. Perubahan sejati dimulai ketika kita berhenti bertindak berdasarkan masa lalu dan mulai menciptakan realitas yang baru.
Setiap hari, kita dihadapkan pada situasi yang mengundang reaksi, kata-kata yang menyakitkan, keadaan yang tak terduga, atau peristiwa yang mengguncang emosi kita. Tanpa sadar, kita sering bereaksi secara otomatis, terperangkap dalam pola lama yang sama, membiarkan kemarahan, ketakutan, atau kesedihan mengendalikan kita. Tetapi, bagaimana jika kita bisa berhenti bereaksi? Bagaimana jika kita bisa mengamati tanpa terseret oleh emosi? Inilah esensi dari non-reaktivitas, sebuah keterampilan yang tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga membuka pintu bagi transformasi diri yang sesungguhnya. Setiap kali kita bereaksi tanpa kesadaran, kita memperkuat pola lama yang mungkin telah membentuk hidup kita selama bertahun-tahun. Jika seseorang merasa tidak cukup berharga dan setiap kritik membuatnya marah atau sedih, maka setiap reaksi emosional itu semakin memperkuat keyakinan bahwa ia memang tidak berharga. Lingkaran ini terus berulang, seolah-olah kita terjebak dalam skenario yang sama berulang kali. Namun, jika kita memilih untuk tidak bereaksi, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Kita menciptakan jeda antara stimulus dan respons. Dalam jeda itu, kita memiliki kebebasan untuk memilih. Kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih, tanpa terseret oleh gelombang emosi yang muncul secara otomatis. Non-reaktivitas bukan berarti menekan emosi atau berpura-pura tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah seni mengamati tanpa mengidentifikasi, menyadari bahwa kita bukan pikiran atau emosi kita. Ketika kemarahan muncul, kita melihatnya sebagai fenomena yang muncul dalam kesadaran kita, bukan sebagai sesuatu yang mendefinisikan siapa kita. Bayangkan seorang samurai yang berdiri di tengah medan perang, tetapi ia tidak terprovokasi oleh teriakan dan tantangan musuh. Ia tenang, karena ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari menyerang balik, tetapi dari penguasaan diri. Inilah esensi dari non-reaktivitas. Tetap tenang di tengah badai, menjadi saksi atas setiap emosi yang datang tanpa harus bertindak atasnya. Ketika kita berhenti bereaksi secara otomatis, sesuatu dalam diri kita mulai berubah. Kita tidak lagi terjebak dalam drama yang sama. Kita mulai melihat dunia dengan perspektif baru, lebih luas, lebih dalam. Kebebasan sejati bukanlah tentang mengendalikan dunia luar, tetapi tentang melepaskan diri dari belenggu pola reaktif kita sendiri. Begitu kita tidak lagi mudah terseret oleh pikiran dan emosi negatif, kita mulai mengalami hidup dengan cara yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih bermakna. Non-reaktivitas bukan hanya kunci untuk mengatasi stres atau konflik, tetapi juga kunci bagi transformasi diri yang sejati. Sebab, dalam ketenangan itulah, kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi, kekuatan untuk memilih, untuk menciptakan, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Di balik setiap keputusan, kebiasaan, dan hasil yang kita alami dalam hidup, ada program tersembunyi yang berjalan tanpa kita sadari, yaitu alam bawah sadar. Ia seperti seorang pengendali diam-diam yang menentukan bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Jika program yang tertanam dalam diri kita mendukung pertumbuhan, kita akan merasa hidup mengalir dengan mudah. Namun, jika yang tertanam adalah keyakinan penuh keterbatasan, kita akan terus-menerus menemui hambatan yang tampaknya tak terhindarkan. Berita baiknya adalah, program dalam alam bawah sadar bisa diubah. Seperti perangkat lunak dalam komputer, ia dapat diperbarui, ditulis ulang, dan disesuaikan agar lebih selaras dengan kehidupan yang kita inginkan. Salah satu cara paling efektif untuk memprogram ulang alam bawah sadar adalah melalui autosugesti, yaitu menanamkan kata-kata yang membangun dalam pikiran kita secara berulang-ulang. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ia hanya menerima apa yang sering kita ulang sebagai kebenaran. Jika seseorang terus berkata dalam hati, "Aku tidak bisa melakukannya," alam bawah sadar akan mempercayainya dan menciptakan pengalaman yang mendukung keyakinan itu. Sebaliknya, jika kita secara sadar mengulangi afirmasi seperti, "Aku semakin percaya diri setiap hari," perlahan-lahan alam bawah sadar akan menerima itu sebagai realitas dan mulai membentuk perilaku yang mendukungnya.
Autosugesti bekerja paling baik dalam keadaan relaksasi mendalam, seperti sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Ketika gelombang otak berada dalam kondisi alfa atau theta, kondisi yang membuat alam bawah sadar lebih terbuka terhadap pengaruh baru. Pikiran bawah sadar belajar melalui pengulangan. Semakin sering kita mengulang suatu gagasan, semakin kuat ia tertanam dalam diri kita. Inilah mengapa kebiasaan terbentuk, karena tindakan yang dilakukan berulang-ulang akhirnya menjadi bagian dari identitas kita. Maka, jika kita ingin membentuk keyakinan baru, kita harus mendedikasikan waktu setiap hari untuk mengulanginya. Ini bisa melalui afirmasi, visualisasi, atau bahkan menuliskan tujuan dan membacanya setiap hari. Semakin sering kita menanamkan gagasan baru, semakin ia menjadi bagian dari diri kita. Seringkali, penyebab utama kegagalan seseorang adalah konflik antara pikiran sadar dan bawah sadar. Seseorang mungkin secara sadar ingin sukses, tetapi jika bawah sadarnya masih menyimpan ketakutan atau perasaan tidak layak, maka ia akan terus mengalami sabotase diri. Untuk menghindari ini, kita perlu membangun harmoni antara pikiran sadar dan bawah sadar. Caranya adalah dengan merasakan keyakinan baru seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Saat kita menanamkan afirmasi atau melakukan visualisasi, kita harus benar-benar membayangkan bagaimana rasanya jika keinginan itu telah terwujud. Dengan cara ini, kita mengirimkan sinyal yang lebih kuat ke alam bawah sadar bahwa ini adalah realitas yang ingin kita jalani. Reprogramming alam bawah sadar bukan sekadar teori. Ini adalah jalan menuju transformasi sejati. Saat kita mulai menyadari pola lama, menggantinya dengan keyakinan yang lebih mendukung, dan mengulanginya dengan konsistensi, perlahan-lahan hidup kita akan mulai berubah. Kita tidak lagi terjebak dalam pola lama yang menghambat. Kita tidak lagi berjalan dengan autopilot berdasarkan program masa lalu. Sebaliknya, kita mulai menjadi pencipta sadar dari realitas kita sendiri. Dan disinilah letak kekuatan sejati. Kemampuan untuk menulis ulang takdir kita mulai dari dalam. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.